with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bola cahaya hitam dan putih langsung meledak saat bertabrakan. Gelombang energi yang kuat dilepaskan saat menghantam Frost Dragon Beast yang hampir membuatnya terbang. Meskipun Nili masih 4 nasib, ledakan yin-yangnya bisa melepaskan kekuatan yang beberapa kali lebih besar. Frost Dragon Beast dengan marah mengaum dan mengacungkan es ke arah Nili, yang telah bergabung dengan panda bertaring. Nili sekali lagi, menghilang dengan bergabung dengan iblis bayangan. Saklarnya halus dan alami. Meskipun kemampuan tempur Frost Dragon Beast lebih besar dan jauh melampaui Nili, itu masih tidak bisa menggoresnya, untuk saat ini. Es dan ledakan yin yang bentrok dan gelombang kejut yang menakutkan diluncurkan. Para siswa dari distrik timur tercengang menatap pertempuran antara Nili dan Frost Dragon Beast. Sebelum pertempuran dimulai, mereka sangat meragukan kekuatan Nili. Mereka merasa bahwa gitu pertarungan sebenarnya dimulai, Nili pasti akan kalah dalam 3 langkah. Namun, kebenaran jauh melampaui harapan mereka. Meskipun Nili tidak menunjukkan kekuatan sebanyak Ye Chong, dia merespon dengan tenang di bawah rentetan serangan dan tampaknya tidak dirugikan sedikit pun. Anak ini sebenarnya terintegrasi dengan 2 roh iblis pada saat yang sama. Baik Huang Yu maupun Nanmen Tianhai tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang mampu melakukan hal seperti itu sebelumnya. Semua orang awalnya percaya bahwa Nili hanya mengandalkan artefak untuk menang melawan Murong Yu 6 nasib. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa Nili sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Jika kedua sesepuh itu tidak memaksa Nili untuk menyingkirkan artefaknya, maka dia mungkin tidak perlu mengekspos kekuatannya kepada mereka. Bakat Nili sangat menggairahkan mereka. Mereka bertanya-tanya apakah kemampuan Nili untuk berintegrasi dengan 2 roh iblis disebabkan oleh fisik yang tidak normal. Pertempuran meningkat ke klimaksnya. 2 naga es berputar di langit, menargetkan Nili. Udara langsung membeku setiap kali salah satu dari mereka lewat. Frost Dragon Beast mencoba berbagai gerakan kuat untuk menangkap Nili dalam jebakan maut yang dingin. Tekanan pada Nili semakin keras. Lagi pula, Frost Dragon Beast ini memiliki tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa. Selanjutnya, Ye Chong sendiri adalah 6 nasib. Oleh karena itu, ledakan yin yang Nili hanya berhasil menggores Frost Dragon Beast, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata. Yang Mulia Flameles terfokus pada Nili dengan ekspresi di wajahnya yang sedingin es. Tidak heran hierark Skilut menganggap Nili gitu penting. Jadi Nili benar-benar memiliki bakat yang mengejutkan. Saat itu, ketika Yang Mulia Flameles sendiri pada usia Nili, dia baru saja melangkah ke alam takdir surgawi. Namun, Nili saat ini bisa terus menghadapi ahli 6 nasib. Selanjutnya, Nili telah terintegrasi dengan 2 roh iblis yang berbeda pada waktu yang sama. Semakin banyak bakat yang dimiliki Nili, semakin tinggi hierark Skilut akan menganggapnya. Oleh karena itu, Yang Mulia Flameles memiliki lebih banyak alasan untuk membunuhnya. Yang Mulia Flameles bisa merasakan bahwa Nili akan mencuri semua miliknya. Ye Chong, bunuh dia dengan cepat. Anda punya waktu 15 menit. Kalau tidak, Anda sendirian. Yang Mulia Flameles dengan marah mentransmisikan suaranya ke Ye Chong. Ye Chong merasa tertekan di dalam hatinya. Dia sudah bergabung dengan Frost Dragon Beast-nya, tapi Nili masih licin seperti Mutsiper. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia masih tidak bisa menangkap Nili. Beberapa naga es mengelilingi langit, terus melancarkan serangan. Hujan es turun dalam badai, tapi mereka masih tidak dapat menangkap lokasi Nili. Tiba-tiba, sebuah ide terbentuk di benak Ye Chong. Dengan raungan, es tiba-tiba membentuk ruangan persegi besar, menyelimuti seluruh lapangan. Dinding es dengan cepat terbentuk satu demi satu. Saat Nili melepaskan bentuk kekosongannya, seekor naga es keluar dari dinding dan menyerangnya. Sebuah ledakan besar terdengar saat naga es itu mengenai Nili dan membuatnya terbang keluar. Nili merasakan rasa manis di tenggorokannya dan batuk darah segar. Dia jatuh beberapa kali di udara sebelum dia mendarat di atas es. Dadanya naik turun. Jika dia tidak menjaga titik lemahnya, serangan itu mungkin akan merenggut nyawanya.
Jika Nili terus bertarung hanya dengan Shadow Devil dan Fanged Panda, maka dia tidak akan pernah menang melawan Ye Chong dan Frost Dragon Beast-nya. Nili melihat Frost Dragon Beast di depannya. Sepertinya dia harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya sekarang. Ye Chong, masih dalam wujud Frost Dragon Beast, dengan dingin menatap Nili. Meskipun Yang Mulia Flameles telah memerintahkannya untuk membunuh Nili, masih ada konflik dan keraguan di dalam hatinya. Lagi pula, dia akan membunuh seseorang di dalam Institut Skisoul, jadi dia pasti akan menderita hukuman berat. Namun, Ye Chong tidak berani menentang Yang Mulia Flameles. Konsekuensi itu bahkan lebih berat dari apa yang dia derita dengan membunuh Nili. Orang tuanya dan istrinya berada di tangan Yang Mulia Flameles. Mati. Niat membunuh yang membara meledak dari Ye Chong. Es tumbuh dari dinding sekitarnya dan menembak diri mereka sendiri di Nili. Melihat ini, Huang Yu dan Nanmen Tianhai terkejut. Tidak baik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Chong ingin membunuh Nili. Frost Ichikles mendalam Ye Chong adalah langkah pembunuhan. Karena Nili hanya seorang empat nasib, dan telah menderita luka di atas itu, menghindari tampak mustahil. Nili adalah seorang jenius yang mereka temukan dengan susah payah. Bagaimana mereka bisa membiarkannya mati di tempat seperti ini? Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk menyelamatkannya. Tindakan Ye Chong datang tanpa peringatan. Meskipun Gu Bei, Lu Piao, dan yang lainnya sadar bahwa Nili masih memiliki banyak kartu di lengan bajunya, bahkan mereka tidak bisa menahan perasaan tegangnya hati mereka. Pihak lain tidak punya motif lain selain membunuh Nili. Selanjutnya, Nili masih belum menempatkan jiwa takdirnya di aula jiwa. Jika dia meninggal di sini, akan ada terlalu banyak kesedihan. Mata mereka semua menjadi merah. Jika Nili terbunuh di sini, mereka pasti akan membuat seseorang membayar harganya, mengabaikan semua konsekuensinya. Para siswa distrik timur juga merasa bahwa ini agak tidak terduga. Lagi pula, inti dari kompetisi ini hanyalah untuk berdebat. Meskipun pendatang baru akan selalu menerima pukulan yang mengerikan, tidak ada yang pernah terbunuh di atas panggung. Ada apa dengan Ye Chong? Apakah dia memiliki dendam mendalam dengan Nili? Saat es akan menembus tubuh Nili, dia meraung dengan marah dan bergabung dengan naga Jiao Suci Bloodwing miliknya. Tubuhnya langsung membengkak dan tumbuh sisik hitam pekat. Es bertabrakan dengan sisik naga Jiao Suci Bloodwing dan meledak menjadi pecahan es. Nili telah memperkirakan kekuatan penetrasi Profound Frost Ichikles dengan sangat akurat. Meskipun es telah menyebabkan sedikit kerusakan, itu masih tidak cukup untuk menembus sisiknya. Naga Jiao Suci Bloodwing raksasa menghancurkan dinding es di sekitarnya saat memancarkan kilau samar dari sisiknya yang hitam pekat. Sayapnya yang besar dipenuhi dengan energi yang melonjak yang menyebabkan jantung para penonton berdegup kencang. Mata perunggu itu dengan dingin menatap Frost Dragon Beast. Itu sebenarnya naga Jiao Suci Bloodwing. Belum lagi itu adalah salah satu dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Oh surga! Mereka semua, dari Huang Yu, hingga Nanmen Tianhai, hingga Yang Mulia Flameles, semuanya terkejut. Di kejauhan, Long Tianming tiba-tiba berdiri. Naga Jiao Suci Bloodwing dianggap sebagai eksistensi tingkat kaisar di antara binatang iblis keturunan naga. Belum lagi yang ini memiliki tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Sisik Bloodwing Saint Jiao Dragon berwarna hitam, dengan energi merah gelap melonjak hebat di seluruh tubuhnya. Roh iblis keturunan naga tingkat dewa saja sudah cukup untuk membuat Nili terdaftar sebagai salah satu anggota terpenting dari generasi muda Sekte Bulu Ilahi. Naga Jiao Suci Bloodwing ini 3 kali lebih besar dari binatang naga beku. Energinya yang agung membebani Frost Dragon Beast gitu berat sehingga dia tidak bisa bernapas. Meskipun Nili hanya 4 nasib, roh iblis keturunan naga tingkat dewa memungkinkan dia untuk mengabaikan 2-3 tingkat. Yang Mulia Flameles dengan erat mengepalkan tinjunya di tempat kejadian. Nili telah terintegrasi dengan roh iblis ketiga, lebih jauh lagi, itu adalah satu dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga. Tampaknya dia meremehkan Nili, dia tidak pernah berharap Nili memiliki gitu banyak kartu di lengan bajunya. Sekarang dia mengerti mengapa hierark Skilut menganggap Nili gitu berat. Anak ini memiliki gitu banyak potensi. Ketika dia tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi eksistensi paling kuat dalam keseluruhan Sekte Bulu Ilahi.
1000 tahun yang lalu, sebelum Sekte Bulu Ilahi mulai menurun, leluhurnya jenius yang luar biasa bangkit seperti komet dan membawa Sekte Bulu Ilahi ke puncak paling mempesona di antara ratusan sekte besar. Bahkan setelah kehancuran besar, Sekte Bulu Ilahi masih bisa eksis. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Sekte Bulu Ilahi mulai menurun. Beberapa tokoh utama sekte mencari kesempatan untuk membalikkan penurunan. Mereka sangat menginginkannya sehingga mereka bahkan bersedia mengasuh beberapa orang jenius. Nili baru saja memasuki Sekte Bulu Ilahi beberapa waktu lalu, tapi dia sudah bangkit dengan kecepatan yang menakutkan. Lebih mudah bagi orang lain yang memiliki koneksi. Hierark Skillet pasti akan memelihara Nili, terlepas dari hal lain. Siapa yang tahu, dia bahkan mungkin memberikan teknik kultivasi, Skillet, padanya. Teknik budidaya, Skillet, berbeda dari teknik lain karena selalu diturunkan ke satu orang. Jika Nili akhirnya mempelajari teknik, Skillet, Yang Mulia Flameles akan merasa sangat dirugikan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah mengikuti Hierark Skillet selama bertahun-tahun. Jejak kekejaman melintas di mata Yang Mulia Flameles. Tidak peduli apa, dia harus dengan kejam menekan Nili sebelum dia bangkit. Secara bersamaan, Long Tianming juga memiliki pemikiran yang sama. Dia sudah melakukan gitu banyak hal untuk mendaki lebih dekat ke tujuannya, langkah demi langkah. Tapi Nili tiba-tiba muncul dan menyebabkan perubahan mendadak yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan rencananya. Untungnya, Yang Mulia Flameles telah mengirim orang untuk menguji kekuatan Nili. Jika tidak, Long Tianming akan berada dalam kegelapan, tidak menyadari potensi Nili dan tidak masih menempatkan dia dalam hal apapun. Ketika saatnya tiba, ketika Nili benar-benar mengancamnya, maka sudah terlambat. Dia harus menghapus Nili segera. Adalah hal yang baik bahwa Yang Mulia Flameles muncul lebih dulu, daripada Long Tianming sendiri. Jika tidak, dia harus secara pribadi menekan Nili. Di masa lalu, Long Tianming percaya bahwa Situ Beiyan adalah ancaman terbesarnya. Sekarang, dia menyadari bahwa ancaman terbesarnya adalah Nili. Situ Beiyan juga melihat kekejauhan pada Nili dengan ekspresi yang dalam saat dia dengan ringan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah berharap situasinya menjadi seperti ini. Long Tianming menyesap seteguk teh, memandang Situ Beiyan, dan berkata, Situ Beiyan, saya percaya bahwa mungkin kita dapat mengesampingkan konflik kita, untuk saat ini. Anda seharusnya juga menyadari potensinya. Jika dia tumbuh dewasa, dia pasti akan mengancam posisimu sebagai penerus Master Sekte. Mendengar kata-kata Long Tianming, Situ Beiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Tianming, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan, tapi Anda salah menilai saya. Alasan saya melawan Anda bukan karena saya menginginkan posisi Master Sekte. Saya ingin melihat, antara Anda dan saya, siapa di antara kita yang lebih cocok untuk posisi itu. Jika ada pendatang baru, saya pasti tidak akan menekannya. Siapa tahu, dia mungkin menjadi seperti leluhurnya itu dan memimpin Sekte Bulu Ilahi menuju kemuliaan. Jadi mengapa saya harus menekannya? Long Tianming mencibir, Situ Beiyan, kamu pasti bercanda. Apakah Anda tidak memihak? Jika Hierark Skillet mengatakannya, saya pasti akan mempercayainya. Tapi datang dari Anda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan mempercayainya? Situ Beiyan mengangkat bahu. Lupakan saja kalau gitu. Bagaimanapun, saya tidak akan terlibat dalam masalah ini. Long Tianming dalam hati marah. Situ Beiyan jelas berencana untuk menonton dari samping. Dia mungkin ingin mendapatkan keuntungan dari perselisihan orang lain. Namun, Long Tianming juga agak tidak berdaya dalam situasi ini. Bahkan jika Situ Beiyan tidak melakukan apa-apa, apakah Long Tianming hanya akan membiarkan Nili tumbuh menjadi ancaman terbesarnya? Saat ini, Nili, yang bergabung dengan naga Jiao Suci Bloodwing-nya, bergerak lebih dekat ke binatang naga beku, selangkah demi selangkah. Dinding es langsung hancur ketika dia bersentuhan dengan mereka. Ye Chong merasakan tekanan yang mencekik saat dia melihat naga Jiao Suci Bloodwing yang mendekatinya. Namun, ada semacam kelegaan di dalam hatinya. Bukannya dia tidak mematuhi perintah Yang Mulia Flameles, itu karena dia tidak bisa mencapainya sama sekali. Ye Chong juga mengerti bahwa Yang Mulia Flameles sedang mencoba untuk berurusan dengan Nili. Untungnya, dia tidak menjadi kambing hitam Yang Mulia Flameles.
Jika tidak, sebagai hukuman karena membunuh seorang jenius berbakat dari Sekte Bulu Ilahi, dia mungkin harus menghabiskan kehidupan selanjutnya di dalam sangkar juga. Namun, dia masih harus berpura-pura melakukan perjuangan terakhir. Frost Dragon Beast meraung sambil mengacungkan kaki depannya. Naga es yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Nili, yang berubah menjadi naga Jiao Suci Bloodwing. Naga es menyerang naga Jiao Suci Bloodwing, masing-masing hancur karena benturan. Kekuatan fisik naga Jiao Suci Bloodwing terlalu kuat, itu sangat kuat sehingga kemampuan ofensif Frost Dragon Beast benar-benar tidak dapat menembus pertahanannya. Naga Jiao Suci Bloodwing mengeluarkan raungan rendah, mencakar dengan kaki depannya, menghantamkannya ke binatang naga beku di dada. Frost Dragon Beast menderita luka parah dan terlempar, sampai dia menabrak penghalang di tepi lapangan. Frost Dragon Beast meratap saat dia mendarat di tanah dan tidak bisa bangkit kembali. Tubuh dengan cepat menyusut dan kembali ke bentuk manusianya. Satu serangan dari Nili menyebabkan Ye Chong menderita luka berat seperti itu. Tingkat pertumbuhan naga Jiao Suci Bloodwing sangat kuat. Para siswa yang menonton dari distrik timur semuanya mengungkapkan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Anda benar-benar tidak bisa memprovokasi pendatang baru ini. Dia baru saja memasuki distrik timur, tapi dia sudah mengalahkan Murong Yu dan Ye Chong. Jika dia terus tumbuh, bukankah lebih buruk? Nili dengan cepat kembali ke bentuk manusianya. Meskipun dia bergabung dengan naga Jiao Suci Bloodwing untuk menekan Ye Chong, dia juga menderita luka berat, dan energi surgawinya juga habis secara kritis. Dia memegang dadanya dan menghirup udara. Huang Yu berdiri, tersenyum ringan, dan berkata, Nili telah memenangkan pertempuran ini. Sejak dia mengalahkan Ye Chong tanpa menggunakan artefak apapun, baik Penatuan Nanmen Tianhai dan saya telah mengenali kekuatannya. Sepertinya dia menderita beberapa luka dari pertempuran ini, jadi dia bisa kembali dan beristirahat untuk saat ini. Nanmen Tianhai telah berdiri juga. Ya, tes Nili berakhir di sini. Tak satu pun dari siswa distrik timur berbicara sepatah kata pun setelah mendengar pengumuman itu. Kekuatan Nili sudah jelas ditampilkan di hadapan mereka. Apalagi yang bisa mereka katakan? Tunggu, sebuah suara tiba-tiba terdengar saat Yang Mulia Flameles berdiri. Dua tetua, bukankah ini akhir yang sedikit ceroboh? Huang Yu dan Nanmen Tianhai tercengang mendengar kata-kata Yang Mulia Flameles saat mereka menatapnya. Pada awalnya, kedua tetua berpikir bahwa Yang Mulia Flameles hanya mencoba untuk menguji kekuatan Nili. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chong benar-benar ingin membunuh Nili. Itu sedikit terlalu banyak. Namun, tak satu pun dari mereka dalam posisi untuk mengekspos masalah ini. Meskipun mereka adalah sesepuh dari Sekte Bulu Ilahi, Yang Mulia Flameles masih murid hierark Skilut. Dalam hal posisi, Yang Mulia Flameles berperingkat lebih tinggi dari mereka berdua. Tidak peduli apa, Huang Yu dan Nanmen Tianhai tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan Nili terbunuh di depan mata mereka. Yang Mulia Flameles dengan dingin mendengus dan berkata dengan suara keras, Ye Chong bertindak sendiri dan terlalu berat dengan serangannya selama pertempuran. Seseorang, seret dia ke bawah dan kunci dia. Dia akan ditangani oleh aula penegakan. Beberapa orang melompat ke atas panggung seperti serigala dan harimau. Mereka menahan Ye Chong dan membawanya pergi. Huang Yu segera mencoba menghentikan Yang Mulia Flameles. Yang Mulia Flameles, situasi ini sepertinya tidak terlalu bagus. Meskipun Ye Chong sedikit berat dengan serangannya, dia tidak terlalu melukai Nili. Huang Yu samar-samar menebak niat Yang Mulia Flameles. Pria ini mencoba menghancurkan jembatan setelah dia menyeberangi sungai. Metode Yang Mulia Flameles memang kejam. Ye Chong tidak mematuhi perintah dan mengambil inisiatifnya sendiri. Untungnya, Nili tidak terluka terlalu parah. Jika itu terjadi, pelanggarannya tidak akan termaafkan. Yang Mulia Flameles dengan dingin mendengus marah. Karena kita sudah sampai sejauh ini, biarkan ujian ini berakhir. Kata Nanmen Tianhai, bahkan jika mereka harus mengorbankan Ye Chong, mereka benar-benar tidak bisa mengorbankan Nili. Bagaimana ini bisa diterima? Yang Mulia Flameles menolaknya di tempat. Sebelumnya, kedua sesepuh sudah mengatakan bahwa Anda akan mengatur 2 tes untuk Nili. Bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda? Gu Bei, Lu Piao, dan yang lainnya semua mendengar percakapan mereka dan mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Yang Mulia Flameles ini mencoba untuk menyakiti Nili.
Mereka tidak tahu bagaimana Nili telah menyinggung Yang Mulia Flameles. Li Xingyun menonjol dan berkata dengan suara nyaring, Yang Mulia Flameles, menurut aturan, murid pendatang baru dapat memilih lawan mereka sendiri. Belum pernah ada kasus seperti ini, di mana lawan mereka diatur untuk mereka. Bahkan jika diizinkan, bukankah mengatur lawan seperti Ye Chong di awal terlalu banyak? Yang Mulia Flameles dengan dingin mendengus mendengar kata-kata Li Xingyun. Anak bodoh, saya sedang berbicara dengan Huang Yu dan Nanmen Tianhai, dua sesepuh. Bagaimana ada ruang bagi Anda untuk mengganggu? Yang Mulia Flameles menjadi sombong saat Li Xingyun berkata dengan marah, apakah Yang Mulia Flameles akan menekan orang lain dengan kekuatan? Sebagai anggota distrik timur, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Beraninya kau mengatakan bahwa aku menekan orang lain dengan kekuatan. Aku ingin tahu apa yang gurumu ajarkan padamu. Ekspresi dingin dan keras Yang Mulia Flameles menyapu beberapa guru di distrik timur. Semua guru itu mengalihkan pandangan mereka. Yang Mulia Flameles adalah murid hierark Skillet. Bagaimana mereka bisa berani mengatakan sesuatu? Li Xingyun merasa marah di dalam hatinya. Tidak mungkin dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia memeras otaknya untuk mencari cara untuk menyelamatkan Nili. Sekarang, semua siswa dari distrik timur mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi semuanya telah diatur oleh Yang Mulia Flameles. Masing-masing dari mereka sangat cerdas, oleh karena itu, mereka dapat mengatakan bahwa Yang Mulia Flameles pasti berusaha untuk menekan Nili. Tampaknya Nili entah bagaimana telah menyinggung Yang Mulia Flameles. Karena Ye Chong telah diseret, mereka dapat mengatakan bahwa Yang Mulia Flameles tidak mencoba untuk memberi pelajaran pada Nili, dia mencoba membunuh Nili dan menyalahkan Ye Chong. Mereka semua menghela nafas dalam hati. Yang Mulia Flameles terlalu kejam. Untungnya, Nili memiliki naga Jiao Suci Bloodwing. Kalau tidak, dia akan mati dalam kesedihan di atas panggung. Beberapa siswa distrik timur tidak terlalu mempermasalahkannya, karena itu bukan urusan mereka, sementara beberapa siswa merasa marah, lagi pula, dengan identitas Yang Mulia Flameles, menekan seorang jenius pendatang baru terlalu tidak pantas. Namun, dengan identitas dan status Yang Mulia Flameles, yang lain tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan sia-sia. Huang Yu dan Nanmen Tianhai sama-sama sedikit marah. Yang Mulia Flameles menekan orang lain dengan kekuatannya, tapi bahkan sebagai sesepuh, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Yang Mulia Flameles telah mengklaim bahwa dia bukanlah orang yang memerintahkan Ye Chong untuk membunuh Nili, oleh karena itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, mereka benar-benar tidak akan membiarkan Nili menderita putaran lain. Jika mereka membiarkan itu terjadi, Yang Mulia Flameles pasti akan mengatur lawan yang Nili tidak bisa menangkan. Nili melihat Yang Mulia Flameles, Huang Yu dan Nanmen Tianhai, yang sedang berdebat satu sama lain. Niat Venerable Flameles sangat jelas. Nili merasa agak tersentuh bahwa dua tetua, Huang Yu dan Nanmen Tianhai, berbicara atas namanya. Dia melirik Yang Mulia Flameles. Karena dia sudah menunjukkan naga Jiao Suci Bloodwing miliknya, Yang Mulia Flameles mungkin bahkan lebih putus asa untuk menyingkirkannya. Namun, bahkan jika hierark Skillet tidak mengetahui situasinya sekarang, dia masih akan mempelajarinya cepat atau lambat. Ketika saat itu tiba, akan lebih sulit bagi Yang Mulia Flameles untuk mendapatkan kepercayaan dari hierark Skillet. Nili tahu segalanya tentang Yang Mulia Flameles dari Yang Mulia Red Soul. Ayah Venerable Flameles pernah menyelamatkan hidup hierark Skillet. Mungkin hierark Skillet mungkin tidak akan melakukan apapun pada Yang Mulia Flameles, namun, apa yang Venerable Flameles cari mungkin akan bergerak lebih jauh dari genggamannya. Adapun teknik budidaya Skillet, Nili tidak tertarik sedikit pun. Meskipun teknik budidaya Skillet memang kuat, itu masih kalah dengan teknik budidaya Dewa Surgawi. Meskipun Nili tahu bahwa dia akan memiliki lebih banyak musuh di masa depan dan salah satu kartu trufnya, naga Jiao Suci Bloodwing, sudah terungkap, satu-satunya pilihannya adalah bertarung. Dia tidak bisa mundur sekarang. Dia ingin masuk ke distrik pusat dan menjadi salah satu calon penerus Master Sekte. Hanya dengan gitu dia akan punya lebih banyak waktu. Karena itu, dia harus maju. Pertempuran berikutnya mungkin tidak dapat dihindari. Nili segera mengkonsumsi beberapa obat mujarab, menyesuaikan kultivasinya, dan memulihkan luka-lukanya.
Setelah mengalami pertempuran besar itu, kultivasinya tampaknya telah meningkat dan mendekati tingkat 5. Jiwa nasib kelima juga perlahan terbentuk. Jika dia bisa mencapai 5 nasib, maka dia akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Nili gila memobilisasi energi surgawi dalam tubuhnya dan sebagai lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan terus berputar dalam ranah jiwanya. Sungai energi surgawi yang tak berujung mengalir keluar darinya. Hanya butuh beberapa saat untuk mengisi ranah jiwa Nili. Dia merasakan luka di tubuhnya pulih dan kekuatannya juga meningkat. Namun, mencoba menerobos kelima nasib masih terlalu sulit. Yang Mulia Flameles melirik Nili, yang berfokus pada penyembuhan sambil duduk, dan mendengus. Dia memandang Huang Yu dan Nanmen Tianhai, dan berkata, Nili adalah saudara mudaku. Sebagai kakak seniornya, sangat normal bagiku untuk mencoba dan memahami kekuatannya. Aku sudah memilih lawan untuknya. Tidak perlu kata-kata lagi. Yang Mulia Flameles, bukankah Anda terlalu berlebihan? Huang Yu berkata dengan alis berkerut. Terlalu banyak. Ini adalah bagian dari masalah internal Skillet Hall kami. Bukankah itu di luar kendali kedua tetua? Yang Mulia Flameles mendengus dingin. Huang Yu dan Nanmen Tianhai tidak bisa memastikan apakah tes Nili benar-benar diatur oleh hierark Skillet. Namun, mereka bisa menjamin bahwa hierark Skillet pasti tidak akan menyentuh Nili. Mereka harus menghentikan Yang Mulia Flameles. Nanmen Tianhai dengan sungguh-sungguh berkata, Yang Mulia Flameles, jika Anda bersikeras melakukannya, mengapa kita tidak berbicara dengan hierark Skillet? Yang Mulia Flameles dengan dingin menyapu Huang Yu dan Nanmen Tianhai. Kedua kentut tua ini benar-benar membuatnya kesal. Dia mendengus menghina, kedua tetua ini tidak perlu berbicara lebih jauh dalam masalah saya. Dia melirik siswa distrik timur dan berkata, Guo Huai, naik dan uji kekuatan Nili. Ingatlah untuk bersikap lunak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.